Di saat orang-orang Yahudi di Madinah ramai membicarakan kemajuan dakwah yang dibawa Nabi SAW dan perselisihan antara Nabi dan para pendeta mereka memuncak dengan hebat. Tiba-tiba rombongan utusan kaum Nasrani dari Najran yang terdiri dari 60 orang datang menunggang kuda dan dalam keadaan serba mewah. Di antara 60 orang itu, ada 14 orang dari kelas bangsawan mereka. Dan di antara 14 orang itu, ada 3 orang yang terkemuka. Adapun nama ke-14 bangsawan dan pemimpinnya adalah Al-Aqib atau Abdul Masih, As-Sayyid atau Al-Aiham, Abu Haritha bin Al-Qamah, Aus, Al-Harith, Zaid, Qais, Yazid, Nubai, Khuwailid, Amr, Khafidz, Abdullah, dan Yuhannas. Al-Aqib adalah ketua kelompok mereka dan penasihat tertinggi. Mereka tidak akan menyampaikan urusan dan memutuskan suatu masalah kecuali dari pendapat atau nasihatnya. As-Sayyid adalah pemimpin mereka yang bertanggung jawab atas segala kesulitan yang mereka hadapi. Dan Abu Haritha adalah pembesar dan pendeta tertinggi, dia yang berhak memberikan pelajaran agama kepada mereka. Raja-raja Romawi yang beragama Kristen pada waktu itu sangat menghormati dan memuliakannya, serta membangun gereja untuknya. Menurut riwayat, mereka datang ke Madinah dengan kendaraan kuda dan dilanjutkan masuk ke Masjid Nabawi. Masing-masing mengenakan pakaian Yaman yang indah dan mengenakan selendang sutra, juga memakai cincin emas di tangan mereka. Kemudian mereka sholat di masjid. Saat itu, beberapa sahabat Nabi ingin menegur mereka. Namun Nabi mengingatkan agar mereka sholat dengan caranya sendiri, yaitu menghadap ke timur. Setelah sholat, mereka menghadap Nabi SAW sambil memberikan hadiah kepada beliau. Di antara hadiah yang mereka berikan adalah permadani indah dengan gambar dan beberapa tikar bulu. Namun yang bergambar tidak diterima oleh Nabi, dan yang terbuat dari bulu diterima oleh beliau. Dalam kitab-kitab tarikh tidak dijelaskan tentang tujuan sebenarnya kedatangan utusan Nasrani Najran ke kota Madinah. Namun dapat diduga bahwa kedatangan mereka tentu saja dengan tujuan untuk menambah kegaduhan dan kebingungan bagi Nabi. Karena pada saat itu sedang terjadi pertengkaran dan konflik antara kaum muslimin dan Yahudi. Dengan demikian, dapat diduga bahwa kedatangan mereka tentu dimaksudkan untuk mempertajam permusuhan dan memperuncing pertikaian antara kedua golongan, agar mereka sendiri, golongan Nasrani, dapat meningkatkan pengaruhnya di sekitar Jazirah Arab, yang selama ini selalu diganggu dan dihalangi oleh hasutan-hasutan orang Yahudi yang tinggal di sana, dan yang selalu menentang agama Nasrani. Setelah mereka bertatap muka dengan Nabi SAW, kemudian pendeta mereka berbicara dan bertanya kepada Nabi SAW tentang Nabi Isa, apakah dia Tuhan atau anak Tuhan atau tiga Tuhan. Mereka mengemukakan alasan-alasan untuk memperkuat keimanan mereka terhadap tiga Tuhan. Namun satu demi satu, alasan mereka dijawab oleh Nabi dengan jelas. Karena Nabi SAW pada saat menerima wahyu dari Allah yang terdiri dari beberapa puluh ayat, dan diantaranya untuk mematahkan argumentasi mereka, ada satu ayat yang berbunyi, sesungguhnya misal kejadian Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah. Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Sepanjang penjelasan para ulama tarikh dan ahli tafsir, wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu tentang kedatangan kaum Nasrani Najran dan perbantahan mereka dengan Nabi SAW ada 80 ayat, yaitu dari ayat 1 sampai 80 surat Ali Imran. Menurut riwayat, Nabi SAW pada saat itu cukup untuk memberikan penjelasan yang cukup kepada para utusan Nasrani Najran, baik mengenai kesesatan keyakinan mereka maupun mengenai urusan kenabian dan kerasulan beliau, yang pada hakikatnya mereka telah kehabisan akal untuk memperkuat keyakinannya,
dan menolak dakwaan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Namun mereka tetap keras kepala mengingkari kebenaran Nabi dan tidak mau menerima kebenaran yang telah dijelaskan oleh beliau. Mereka dengan gigih membela keyakinan mereka bahwa Isa adalah anak Tuhan dan bahwa Tuhan adalah tiga atau tiga Tuhan. Dalam hal ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan." Kata mubahalah berarti mula'anah atau mengutuk, berasal dari kata kerja utama ibtahala, yang berarti berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan tujuan meminta musibah dan kehancuran bagi siapapun dari kedua belah pihak yang salah atau berbohong. Ajakan mubahalah Nabi saat itu adalah agar mereka pergi bersama beliau ke tengah lapangan dan di sana bersama-sama berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar olehnya diturunkan kutukan kepada orang-orang yang berdusta. Sehubungan dengan itu, ayat 61 surah Al-Imran sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tarikh disebutkan ayat mubahalah. Menurut riwayat, pada saat itu Nabi kemudian mengajak tokoh dan pimpinan mereka, yaitu Al-Aqib dan As-Sayyid. Mari kita mubahalah, mudah-mudahan kutukan Allah jatuh pada orang-orang yang berbohong. Ajakan Nabi SAW itu sesuai dengan perintah Allah dalam ayat tersebut. Beliau juga mengajak mereka yang membenarkan mereka untuk mubahalah bersama-sama, dan mereka yang membenarkan beliau harus bergabung dalam mubahalah juga. Dengan cara ini, orang akan tahu siapa yang bohong dan palsu dan siapa yang benar dan asli. Sebab jika hanya dengan perdebatan saja, tidak akan ada habisnya. Semula mereka bersedia bermubahalah dengan Nabi SAW, namun mereka meminta diberi waktu untuk berkonsultasi dengan penasihat tertinggi mereka. Mereka berkata kepada Nabi SAW, "Ya Abul Qasim, biarkan kami berpikir dulu urusan kami. Nanti kami akan kembali kepada engkau dengan apa yang engkau inginkan, bahwa kami akan melakukan apa yang engkau ajarkan kepada kami." Permintaan mereka dikabulkan oleh Nabi.